tempat lokasi merah, baik yang di atas maupun di bawah. Bagian atas jembatan masih belum ada orang karena orang masih memilih di bawah jembatan karena pada pagi ini waktunya masih longgar. Lain halnya nanti sudah pada zuhur. Sudah besar-besaran, maka sebagian dari jemaah mengambil tempat di atas jembatan. Dari jembatan tampak lagi warna hijau memberikan petunjuk batas dari daerah Mina. Di sini juga tampak beberapa jemaah lagi bersantai-santai, dan sebagian menunggu giliran untuk mengambil kamar kecil untuk membuang air kecil. Kembali saya mengambil satu posisi di Mina, di mana di depan tampak bukit di Mina, yang letak di bawahnya ada jalan raya di kota Mina. Terlihat dari kejauhan beberapa jemaah haji memilih tempat menginap atau mabit di kota Mina di atas bukit, mendirikan tenda-tenda yang cukup tinggi. Mereka dengan swakarsa mendirikan tenda sendiri, tidak menyewa. Ini adalah mobil penolong kalau ada orang yang sedang sakit. Ini juga bukit seberang lain dari kota Mina, dan di kejauhan tampak orang mulai memilih melempar di atas jembatan pada berdatangan. Ini adalah suatu lorong menuju ke arah tempat pelemparan. Kembali lagi keadaan terbilang masih longgar, sepi, karena masih jam 9 pagi waktu setempat, di mana afdalnya melempar adalah ba'da zuhur. Banyak orang-orang di depan kita ini pada duduk-duduk beristirahat, mungkin juga tadi malam bermalam di sini atau mabit di sini. Mereka mendirikan tenda swakarsa, tidak menyewa, sebagaimana kebijakan besar jamaah haji Indonesia, di mana jemaah haji Indonesia adalah menyewa tenda. Bagi jemaah haji Indonesia yang mendapatkan fasilitas ONH Plus, tempat tendanya cukup nyaman, ber-AC, dan berada dekat dengan tempat pelemparan. Sedangkan bagi jamaah yang ONH biasa yang kebetulan tidak kebagian tempat di Mina, maka tempatnya jauh berada di luar kota Mina,
melewati terowongan yang sekarang 2 arah, yang sebelumnya adalah 1 arah, dan banyak menimbulkan korban. Sekarang sudah 2 arah, mungkin aman. Untuk jemaah yang menyewa tenda di luar Kota Mina, maka sebelum kembali ke tendanya dia harus mabit atau bermalam di Kota Mina. Paling cepat meninggalkan Kota Mina adalah lewat jam 12 malam, sehingga mereka bisa dikategorikan mabit atau menginap di Kota Mina. WNA Plus pun juga ada yang hanya singgah di Mina sampai jam 12 malam supaya sah dikategorikan sebagai bermalam atau mabit di Kota Mina. Lewat jam 12 malam mereka WNA Plus kembali ke Mekah menginap di hotel berbintang. Ini adalah tempat menginap untuk wilayah Asia Tenggara. Di dalamnya ada Indonesia dan Singapura. Di kawasan sana ada tempat menginap. Ini masuk tempat yang terdekat dengan tempat melempar, berjarak hanya kurang lebih. Ini adalah tempat di mana kami dan istri saya menginap, yaitu tempat menginap Asia Tenggara. Di dalamnya terdapat tulisan Indonesia. Untuk tempat ini juga terbilang dekat dengan tempat melempar karena dekat dengan tempat melempar, hanya berjarak kurang lebih 300 meter. Ini kembali situasi jalan Kota Mina. Kembali situasi jalan Kota Mina. Di sini kelihatan banyak angkutan-angkutan menawarkan transportasi haram, ya, berarti transport ke Kota Mekah yang mendapat julukan Al-Haram, di mana Masjidil Haram berada.
jasa yang menawarkan transportasi ke Mekah Al-Haram. Ini adalah situasi lorong di tempat penginapan saya. Para jemaah lagi istirahat, menunggu melempar sepeda ba'da duhur. Di belakang, jauh di belakang dekat bukit. Situasi di dalam kemah di mana kami berada menginap, kemah ini disertai dengan fasilitas AC, ber-AC, sehingga dapat mengurangi rasa panas di kota Mina ini, di mana di negara Arab terkenal dengan panasnya. Tampak para jemaah haji lagi istirahat, ngobrol-ngobrol mengisi waktu sebelum melaksanakan lempar jumrah ba'da duhur. Di belakang pembatas sana itu disediakan untuk para jemaah wanita. Di sini dipisah jemaah wanita dan lelaki. Pada pengambilan ini Kota Mina baru saja memasuki waktu maghrib, di mana masih tampak beberapa jemaah menuju tempat pelemparan dan sebagian sudah meninggalkan tempat pelemparan. Masih tampak sangat banyak sekali para jemaah haji berjuta-juta, beribu-ribu pada hilir mudik. Ada yang sudah meninggalkan tempat pelemparan, tapi masih juga ada yang menuju ke tempat pelemparan. Ini sudah situasi Kota Mina pada saat malam, yaitu setelah memasuki waktu maghrib. Di kejauhan tampak menara Masjid Mina, yang saya lihat masjid yang cukup besar di Kota Mina ini. Kita lihat berjuta-juta manusia jalan di Kota Mina. Masih banyak para jemaah berhilir mudik, ramai sekali di mana-mana, baik kendaraan maupun orang yang berjalan. Semuanya masih ramai menuju ya, mereka menuju ke tempat masing-masing.
tampak beberapa orang pada berdatangan dari arah berlawanan dengan pengambilan ini. Mobil ambulans memang dari pagi selalu beraung-raung memberikan beberapa angkutan umum yang masih menawarkan jasa angkutan menuju Masjidil Haram Mekah yang jaraknya dari kota Mina ini kurang lebih 7 km dengan ongkos 10 rial atau kurang lebih Rp22.000 per orang. Para jemaah yang membelakangi arah kamera menuju ke depan, mereka masih mau melakukan pelemparan jumrah di hari kedua hari raya kurban ini, sedangkan yang menuju arah kamera adalah para jemaah yang sudah melaksanakan pelemparan hari kedua. Besok adalah di depan adalah pintu gerbang menuju penginapan di mana kami berada atau bermalam di kota Mina ini. Di depan itu Masjid Muhammad Syahadi Aziz Tenggara. Inilah situasi jalan kota Mina pada malam hari ini. Mengambil syuting dimulai dari pintu masuk penginapan kami Maktab 67. Ini situasi jalan Mina pada malam hari. Tampak beberapa jemaah pegang hilir mudik. Suara sirine tadi adalah suara petugas polisi mengatur lalu lintas supaya jadi bersama Mas Tarsan, bimbingan kita dipimpin oleh ajengan Kiai Haji Tarsan. Bersama Haji Tarsan kita dibimbing. Cuman salahnya doanya kebalik Pak Tarsan tadi itu doanya. Gitu. Oke. Ini adalah kegiatan bagian dapur dari tempat penginapan. Saya yang akan melayani kurang lebih 800 orang setiap harinya. Sebagian dari juru masak yang ada di sini atau merupakan besar juru masak di sini adalah orang-orang muda, karena mereka yang tahu kira-kira bagaimana selera orang Indonesia atau bumbu yang cocok untuk orang-orang Indonesia. hari ketiga
dalam melontar jumrah, yaitu hari terakhir bagi yang nafar awal. Tampak kendaraan macet di sana sini, hampir tidak bergerak sama sekali. Helikopter senantiasa memantau situasi keadaan di Kota Mina dalam hari raya Idul Kurban ini. Secara terus menerus saya lihat helikopter berputar-putar di atas Kota Mina yang melihat kondisi para jemaah haji yang hampir seluruhnya sekarang melakukan kegiatan melontar, baik yang melakukan nafar awal maupun yang melakukan nafar tsani. Pemantauan ini sangat dibutuhkan sekali untuk mengatur bagaimana kira-kira para jemaah haji bisa melakukan kegiatan dengan lancar. Di lorong-lorong tenda di mana kami menginap, terlihat beberapa jemaah yang melakukan nafar awal sudah siap-siap meninggalkan Kota Mina menuju Mekah Al-Haram untuk selanjutnya melaksanakan tawaf ifadah apabila mereka belum melakukan tawaf ifadah. Memang mereka menunggu sejak lama kedatangan bus yang ingin mengangkut, karena sangat sulit sekali diperkirakan berapa lama lagi bus akan datang dengan situasi jalan yang macet seperti ini. Tampak lagi helikopter selalu berputar-putar di atas Kota Mina ini. Di belakang tenda atau tempat kami adalah bukit yang sangat tinggi. Di puncak bukit terdapat beberapa jemaah berada di atas. Mereka mungkin ingin melihat Kota Mina, kondisi di dalam tempat penginapan dari ibu-ibu. Mereka sedang istirahat, juga menunggu kedatangan bus untuk mengangkut mereka. Ayo. Ini kondisi tenda untuk bapak-bapak. Sebagian besar dari mereka lagi istirahat, juga sama menunggu kedatangan bus yang akan mengangkut ke Mekah. Mereka semuanya melakukan pelemparan nafar awal yang bisa meninggalkan Kota Mina hari ini. Tampak di situ ada sebuah bangunan yang ada wire AC. Itu adalah perpustakaan yang dekat dengan Masjidil Haram. Dahulu kala disitulah Nabi Muhammad dilahirkan. Yang sekarang tempat kelahiran Nabi itu menjadi sebuah gedung perpustakaan yang tampak dari sini dengan jendela berwarna coklat. Sedangkan di jauh di belakang sana adalah Masjidil Haram. Di dalam mana terdapat saat ini
seluruh jemaah haji telah selesai melaksanakan ibadah haji. Mereka yang ada di sini sebetulnya hanya menunggu saat kedatangan pesawat untuk pulang. Di depan ini tampak masjid dalam pembangunan. Masjid ini bernama Masjid Al-Jin, dinamakan Masjid Al-Jin. Masjid ini pada zaman dulu, pada zaman Imam Muhammad, pernah jin diajar oleh Nabi Muhammad bagaimana caranya melaksanakan sholat, sehingga masjid ini dinamakan Masjid Al-Jin. Jaraknya dari Masjidil Haram kurang lebih setengah kilo. Tepat berada di tepi jalan raya Jalan Masjidil Haram. Ini adalah jalan keluar menuju Madinah dan Jeddah. Tampak di bagian atas adalah jalan layang. Di Mekah ini memang terdapat beberapa banyak jalan layang menembus bukit. Ini adalah keadaan tempat atau kamar di mana kami berada selama di Mekah Al-Mukarramah. Kamar ini diisi dengan 6 orang jemaah haji. Kamarnya cukup enak karena ber-AC. Ini adalah keadaan perkampungan di kota Mekah yang diambil dari tempat di mana kami berada, yaitu berada di suatu bangunan di lantai 8. Dari atas ini kelihatan keadaan perkampungan di kota Mekah, baik di bagian bawah maupun di atas yang berada di tepi bukit. Sekarang kami sedang berada dalam perjalanan menuju Jabal Nur, Gua Hira. Jauh di sana terlihat keadaan kota Mekah dari atas. Mekah masih penuh dengan cahaya lampu, karena pada saat ini jam masih menunjukkan pukul 4:30 pagi. Kamera var bunlar da ulan. Sekarang kami berada di puncak Jabal Nur, di mana Nabi Muhammad menerima wahyu pertama. Di Jabal Nur inilah terdapat Gua Hira, letaknya agak sedikit menurun ke bawah. Dari kejauhan, di kejauhan tampak Masjidil Haram yang lampunya cukup terang dibanding dengan lampu-lampu yang lain.
di sana begitu tepat berada di tengah-tengah kota Mekah. Inilah keadaan kota Mekah kalau dilihat dari atas puncak Jabal Nur. Di sini banyak para jemaah mengambil kesempatan naik ke puncak Jabal Nur karena tempat ini cukup bersejarah. Di Jabal Nur inilah terdapat Gua Hira di mana Nabi Muhammad sering melakukan iktikaf sampai beliau memperoleh wahyu pertama dari Allah yang tertulis dalam tepat di depan pintu Gua Hira. Di sebelah sana adalah puncak Jabal Nur di mana banyak para jemaah berdatangan. Di sini tampak kelihatan banyak orang ada antri mau masuk ke dalam Gua Hira. Beberapa jemaah bahkan melakukan sholat sunnah di dalamnya. Gua Hira tidak begitu besar, cuma cukup diisi oleh 3 orang. Jauh di sana di bawah terlihat kota Mekah. Di mana masih pagi hari, lampu-lampu masih pada menyala. Di atas sana tampak teman-teman dari atas ya. Suasana tampak ramai di mana para jemaah yang sudah melakukan ibadah haji pada menanti untuk masuk ke dalam Gua Hira. Diambil tepat di atas puncak Jabal Nur. Kembali jauh di sana adalah Masjidil Haram. Dari puncak Jabal Nur ini terlihat kota Mekah dari atas puncak Jabal Nur ini. Lokasi di sekitar kota Mekah juga diambil tepat dari puncak Jabal Nur. Banyak para pengunjung dari berbagai negara berkunjung ke puncak Jabal Nur ini. 310 jadi 200. Di sini kami sedang turun dan dalam pertengahan perjalanan penurunan tampak di atas sana Jabal Nur di mana banyak orang masih berdatangan pada naik ke atas. Sudah nggak bisa masuk. Ayo foto-foto, munduran Pak. Backgroundnya Jabal Nur. Mana Bu Emma? Di mana? Tampak dari bawah Jabal Nur di mana masih banyak orang pada naik ke atas. Inilah
terowongan yang berada di Mina yang sempat memakan banyak korban. Terowongan ini tadinya hanyalah dibuat dua arah, sehingga pada saat para jemaah berdesak-desakan masuk dari dua arah, maka timbul desak-desakan sampai meminta korban. Akhirnya sekarang dibuat satu arah, dan untuk arah yang satunya dibuat terowongan baru. Al-Mu'asyam Smutahawas berarti terowongan muasyam yang memakan banyak korban. Nah, ini adalah terowongan yang makan korban, di mana banyak para jemaah haji Indonesia meninggal di sini, termasuk Pak Dibyo dan Ibu Dibyo almarhum. Pada saat ini kami menjelang berangkat menuju Jeddah meninggalkan kota Madinah. Di depan kami adalah suatu pertukuan, dan di dalam pertukuan ini ada tempat para jemaah menginap, di mana kami bersama-sama menginap. Beberapa jemaah sudah pada keluar dari tempat penginapan, membawa tasnya masing-masing, berangkat menuju Jeddah naik bus yang ada di depan kita ini. Bapak di sana beberapa tenaga koper mengatur koper yang akan dibawa ke Jeddah. Kurang lebih ada 10 bus mengangkut jemaah yang berada dalam Mekot. Ini adalah situasi jalan raya di kota Mekah yang menuju ke arah Masjidil Haram. Kamera ini kami ambil tepat di depan kami menginap. Ini adalah petunjuk jalan menuju Masjidil Haram. Kalau ambil ke arah kanan adalah menuju Jeddah dan Madinah. Di depan kami tampak beberapa bis sedang menunggu para jemaah yang mau berangkat ke Jeddah. Yang saya katakan tadi, kurang lebih ada 10 bus yang akan membawa jemaah haji. Pada saat video ini diambil, jam menunjukkan pukul 6 sore, sudah hampir masuk maghrib. Tampak jalan yang di sebelah kiri sangat lengang. Rupanya banyak kendaraan sedang menuju ke arah Masjidil Haram, Madinah, dan Jeddah. Sudah mulai memasukkan barang-barang bawaannya ke dalam bus yang akan mengangkut para jemaah ke Jeddah. Kira-kira hari Selasa malam atau pagi kita akan meninggalkan kota Jeddah dari airport atau lapangan terbang King Abdul Aziz menuju Jakarta. Insya Allah kami akan tiba di Jakarta hari Rabu. Begitulah situasi sehari-hari kota Mekah. Di sebelah kami adalah beberapa pertukuan yang menjual bermacam-macam barang kebutuhan masyarakat di kota ini. Kita
kita semua berada di penampungan Haji Jeddah. Penampungan ini disewa oleh pemerintah Indonesia. Hampir semua jemaah haji dari Indonesia yang mau berangkat ke airport ditampung di sini selama kurang lebih 24 jam untuk beristirahat agar tidak terlalu lama menunggu di airport. Tampak di sini banyak jemaah haji. Sebagian ada yang sudah mau berangkat ke airport, sebagian masih menunggu jadwalnya. Sebagian lagi yang baru datang seperti kami akan melakukan ziarah atau city tour di wilayah Jeddah, melihat laut. Ini adalah sepeda dari kota Jeddah. Para jemaah yang ايوه انا عارف ini mengambil انا بقول لك انا هخش يمين كده على البحر شويه itu Adam ini. Katanya dibuka. Nah. Ini Pak, Pak. Ini Pak. Ini Nabi Adam belum kenal Siti Hawa karena nggak ada boncengan ini sepeda ini. Kita juga sini. Ini masjid terapung yang berada di tepi laut Merah, laut yang membatasi negara Arab dan Mesir yang berada di benua Afrika. Masjid ini disebut masjid terapung karena berada di tepi laut Merah. Kalau air pasang, air laut sampai ke batas masjid sehingga masjid ini kelihatan seperti terapung. Ini kelihatan bagaimana Laut Merah dinamakan Laut Merah. Katanya konon dulu laut ini penuh darah pada waktu Nabi Isa pada waktu Fir'aun mengejar Nabi Musa tenggelam di laut ini dan banyak darah tumpah. Jangan menunjukkan tempat tujuan ya. Itu berhenti yang mau naik ya. Tunggu. Terlalu dekat ini. Rapat. Tabu lah ya. Cilik-cilik kok ini. Gimana? Nggak rasa dulu? Kurang lebih meter. Dicek dulu ya, kuncinya jangan benar kencang ya. Iya.